warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak dimanapun berada. Saat ini Chandra berada di kediaman Bapak Tri Setiono, Sarjana Sains Terapan dan juga Sarjana Hukum. Dan saat ini memang di di belakang sana ada alunan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Mungkin ayahanda ya, ayahanda sedang mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran dari semacam media elektronik ya. Oke, baik, langsung saja. Beliau adalah calon ketua RW 01 ya. Dan kita akan cari tahu kenapa sih Info Jati Bulak harus wawancara beliau, karena memang kita ingin semua warga RW 01 maksudnya ya, itu mengetahui siapa beliau, dan juga jangan sampai ketika memilih seseorang itu tidak mengetahui siapa yang dipilih. Baik, langsung aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Tri, sebenarnya nama lengkap Bapak siapa sih Pak? Mungkin Chandra ada kesalahan atau bagaimana tadi, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Nama saya Tri Setiono. Memang kalau di KTP dicantumkan titel saya itu SST dengan SH, Sarjana Sains Terapan dengan Sarjana Hukum. Oh gitu. Jadi saya mengambil S1 di 2 jurusan, Sarjana Sains Terapan dengan Sarjana Hukum. Oh gitu. Ya. So, namanya. Kalau untuk panggilan kesehariannya apa nih biasanya? Tri saja. Pak Tri gitu ya? Iya. Oke, atau mungkin ketika waktu itu Bapak menjabat sebagai RT di klaster Korsika, itu Bapak biasa dipanggil Pak RT ya? Atau mungkin Pak Tri ya? Ada yang ngomong saya Pak Tri, ada yang ngomong saya Pak RT. Oh gitu. Ya, Pak Tri, mau tanya dong. Ini Bapak tiba-tiba, atau mungkin bisa dikatakan mendaftarkan diri untuk menjadi calon atau ketua RW 01 Kelurahan Jatimulya. Nah, ini motivasi Bapak untuk hal tersebut apa nih Pak? Ya pasti saya ingin memajukan RW 01 ya, karena mau tidak mau saya ini kan tinggal dan bertempat di RW 01. Motivasi saya ya pasti untuk memajukan RW 01. Oh gitu. Ya. Berarti kalau dulu di TVRI itu ada yang namanya sinetron atau mungkin sebuah film ya, membangun desa ya, atau mungkin berarti Bapak ingin membangun tempat tinggal Bapak ini. Iya. Oke, Swanawa ya. Nah kemudian nih, kalau boleh tahu nih Pak, ini Bapak asli dari sini atau mungkin asalnya dari mana nih Pak? Boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Saya lahir di Bekasi. Saya kecil di Bekasi, besar di Bekasi. Sampai sekarang pun saya di Bekasi. Oh, Swanawa ya. Saya dari kecil sampai besar itu saya di Bekasi Kota. Di rumah orang tua saya di Perumnas 3. Nah, saya pindah ke Jati Bulak itu di tahun 2011. Ketika perumahan Korsika ini dibangun. Oh gitu. Nah, ini mungkin ada warga yang pengen tahu nih Pak. Ini Bapak di perumahan Korsika ini, itu alamat lengkapnya di jalan apa atau mungkin di nomor berapa nih Pak rumahnya Bapak nih? Saya di Korsika Residen nomor 79. Oh di gitu. dekat depan pos security. Oh berarti dari gerbang itu langsung bisa ngeliat rumah Bapak ya? Langsung bisa. Oh Swanawa ya. Oke teman-teman, jadi ternyata beliau alamatnya di Korsika nih Pak ya. Oke. Baik, kemudian ini ngomong-ngomong soal jadi ketika kita itu menjadi seorang pejabat Pak ya, walaupun ini memang tingkat RW Pak ya, tingkat RW itu sangat penting di kelurahan ini atau mungkin di kampung ini Pak ya. Nah itu program kerja Bapak nih Pak, apa nih Pak? Atau mungkin visi misi yang akan Bapak kerjakan nanti apa nih? Oke, visi misi saya adalah pertama menciptakan lingkungan RW 01 yang nyaman, tentram, dan aman. Ya. Lalu yang kedua, mempermudah administrasi dan berkomitmen untuk tidak melakukan pungutan liar yang berkedok biaya administrasi. Yang ketiga, membina dan memberdayakan kaum muda sebagai generasi penerus. Keempat, transparan, jujur, dan peka terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan RW 01. Nah, untuk program kerja saya, yang pertama, untuk menciptakan keamanan di lingkungan ini, saya ingin memasang CCTV setiap RT. Karena yang saya dengar sering terjadi pencurian motor di lingkungan RW 01. Yang kedua, mempermudah administrasi. Itu saya punya program, siapapun warganya yang ingin mengurus KK atau KTP, saya buat gratis. Tidak biaya, tanpa biaya. Silakan
jika nanti saya jadi RW, saya punya program seperti itu. Warga pun tidak usah sungkan, walaupun rumah saya di perumahan, silakan datang ke rumah saya untuk mengurus KK dengan KTP gratis tanpa biaya. Lalu yang ketiga, program kerja saya juga membuat struktur di RW dan sistem RW untuk mempermudah administrasi. Ya. Lalu yang keempat, saya ingin dikasih sesuatu bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Seperti itu. Wah, subhanallah ya. Berarti ini untuk pelayanan kepada masyarakat sangat utama ya bagi Bapak ya. Oh ya, satu lagi, saya ingin menciptakan untuk kaum muda ya, di Jatibulak ini harusnya ada kita kerjasama dengan BLK, gitu, atau Balai Latihan Kerja, atau kita menciptakan BLK sendiri di lingkungan RW, agar pemuda-pemuda kita tuh bisa bersaing di dunia kerja atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oh gitu, subhanallah ya. Berarti teman-teman atau mungkin para warga Kampung Jatibulak tadi sudah dipaparkan ya secara jelas tentang visi, misi dan juga program beliau. Pak, mau tanya lagi nih Pak, untuk organisasi apa saja sih Pak yang pernah Bapak ikuti atau mungkin pengalaman organisasi Bapak itu seperti apa nih Pak? Oke, kalau saya ikut organisasi saya dari sekolah. Ketika saya dari SMP, saya di bidang OSIS. SMA juga ikut OSIS, sampai saya ketika kuliah ngambil S1 di jurusan Sentrapang tadi dengan hukum, saya menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh gitu. Lalu saya juga pernah jadi anggota Lembaga Bantuan Hukum. Lalu untuk yang terakhir saya menjadi RT. Tadi kan Bapak menceritakan tuh dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliahnya ya. Kalau boleh tahu untuk SD, SMP, SMA-nya atau kuliahnya itu di mana Pak? Diceritakan sedikit nggak? Kalau SD saya di Penas 3, SD 03, SMP saya juga di Penas 3, di SMP 11, SMA saya di SMA 3 Bekasi. Oh gitu. Kalau kuliah saya di Jakarta. Di kampus apa Pak kalau boleh tahu? Kalau kampusnya itu saya di kampus Departemen Perindustrian. Oh gitu. Jadi tidak dibawa ke Mendikbud tapi Departemen Perindustrian. Oh, subhanallah. Oke. Baik Pak, menuju pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini saat ini kesibukan Bapak apa ya? Saya usaha. Usaha saya di bidang IT. Jadi membuat aplikasi atau programmer itu sekarang yang saya lakukan. Oh, berarti Bapak istilahnya sangat familiar dengan bidang IT Pak ya? Ya, sangat. Untuk sejarah Jatibulak yang Bapak ketahui apa nih Pak? Sejarah Jatibulak yang saya ketahui, memang waktu kecil saya juga sempat main ke daerah Jatibulak ya. Itu saya lihat masih tidak sepadat dan seramai ini. Tapi sekarang sudah, karena mungkin industri pada masuk ke wilayah Jatibulak, sekarang jadi padat dan ramai untuk wilayah Jatibulak. Oh gitu. Ya. Dan ketika saya pindah tahun 2011 pun saya juga agak terkejut karena perubahannya ketika saya kecil ketika main di sini. Jadi yang setahu saya masih banyak sawah dulu setahu saya di sini. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang sudah banyak bangunan malahan. Itu kalau boleh tahu Bapak dulu waktu kecil ke Jatibulak, itu apa namanya? Lewat aja atau mungkin mampir ke rumah teman atau gimana Pak? Boleh diceritakan sedikit nggak? Selain mampir, saya juga hanya lewat juga sering. Oh gitu. Gitu. Kalau mampir memang saya ada teman di sini, ada saya. Jadi saya mampir ke teman di Jatimulya, di Perumahan Jatimulya. Jadi saya lewatnya lewat daerah Sasagelang langsung ke Jatimulya. Oh gitu. Iya. Berarti Jatibulak ini salah satu jalur alternatif Pak ya? Benar, jalur alternatif. Karena ketika waktu itu di Sasagelang ada penutupan ya karena ada kebakaran ya. Iya. Itu Jatibulak udah ramai banget nih kayak kota. Iya. Bisa jadi jalan alternatif memang. Iya. Nah kemudian ini Pak apa ya? Terhadap para pemuda nih Pak, apakah Bapak juga mempunyai program khusus Pak? Yang tadi saya sebutkan di program kerja saya. Oh iya. Untuk para pemuda itu kalau bisa kita kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja, atau kalau tidak bisa kita buat BLK sendiri di lingkungan RW, ya kan, agar pemuda-pemuda ini bisa berdaya saing untuk pekerjaan, kalau bisa menciptakan pekerjaan, seperti itu. Oh gitu, berarti Bapak intinya itu ingin para pemuda itu sibuk ya, maksudnya dalam hal ini ada kesibukan, jadi tidak terfikirkan hal-hal negatif Pak ya, baik mungkin mabok atau mungkin narkoba dan sebagainya Pak ya. Jadi ada kegiatan lah untuk anak pemuda, harus ada pemuda kegiatan di RW 1 itu. Oke, kemudian Pak,
Misalkan Pak ya, ada sebuah kasus Pak ya, Ya. Itu cara menyelesaikannya bagaimana? Misalnya ada kasus ya, apa ya kira-kira ya? Kalau saya pribadi untuk menangani kasus, saya pakai, kita ini harusnya win-win solution. Gitu. Setiap ada kasus yang selalu saya perhatikan pertama adalah win-win solution. Jadi apa ya, win-win solution adalah semuanya sama-sama enak, gitu. Semuanya sama-sama seperti itu. Kalau saya menyelesaikan masalah, ketika saya juga menjabat RT di 07, selain musyawarah, kita pakai cara win-win solution. Gitu. Ya. Berarti Bapak selama ini juga mempunyai pengalaman lah ya, pengalaman dalam kemasyarakatan Pak ya, apalagi Benar. pernah menjadi ketua RT di Korsika ini Pak ya? Ya, di 07. Oh di RT 07 ya? Ya. Salah satu RT Pemekaran ya, di Pemekaran. RW 01 ini ya? Benar. Oh gitu. Baik Pak, sepertinya itu saja untuk hari ini. Semoga suatu ketika bisa wawancara kembali ya di kesempatan yang lain Pak. Ya. Semoga Bapak dan juga keluarga sehat terus, dan juga nanti dalam pemilihan semuanya berjalan lancar dan juga tetap aman terkenali untuk di Kampung Jatibulak yang kita cintai ini ya Pak ya. Amin, amin. Ya, baik Pak Tri, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman Info Jatibulak, begitulah wawancara Chandra dengan beliau. Sampai ketemu di waktu dan waktu yang tidak berbeda, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Info Jatibulak. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.